Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning, how are you today? I hope all of you guys are fine. Kembali lagi hari ini dengan Miss Tia, yang kembali lagi juga kita akan mereview materi matematika. Hari ini akan mereview tentang satuan kuantitas, satuan berat, dan satuan panjang. Dan sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah satuan ukuran kuantitas. Nah, di sini untuk ukuran kuantitas atau jumlah ada yang pertama, 1 lusin sama dengan 12 buah. 1 gros itu sama dengan 12 lusin yang artinya 144 buah. Lalu 1 kodi itu ada 20 buah atau 20 helai atau 20 lembar. Jadi kodi itu bisa dipakai untuk satuan buah, satuan helai untuk kayak misal kain atau lembar untuk kertas. Dan yang terakhir ada 1 rim itu sama dengan 500 lembar. Dia biasanya kalau rim untuk kertas. Sekarang kita coba ke contoh soal. Hasil dari 12,5 lusin ditambah 35 buah dikurang setengah gros adalah titik-titik buah. Caranya, pertama kita lihat dulu di sini. Dia ada lusin. Kita mau dijadiin ke buah. 1 lusin itu 12 buah, berarti langsung aja 12,5 dikali 12 buah. Ditambah, dia di sini udah buah, 35 buah, di sini buah berarti tetap 35 buah. Lanjut ke grossnya. Gross ke buah berarti langsung loncat jadi 144. Jadi dikurang 1/2 dikali 144 buah. Oke, langsung dihitung 12,5 dikali 12 hasilnya 150. Ditambah 35 buah tetap dikurang 1/2 kali 144 itu langsung aja kita hitung dengan cara dibagi. 144 dibagi dengan 2. Hasilnya sama dengan 72 buah. Langsung dihitung, 150 ditambah 35 itu hasilnya 185. Lalu dikurang 72, hasilnya adalah 113 buah. Ingat ya, cara ngitungnya. Kita konversikan dulu nih sesuai dengan tulisan yang berwarna kuning di sini. Lanjut ke operasi hitung konversi satuan berat. Kalau satuan berat berarti dia ada yang gram-graman. Yang tangga pertama nih ditambah ya. Tangga pertama itu ada ton, kuintal, terus kosong. Lanjut ke kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, untuk di sini hektogram itu sama dengan ons. Kalau naik dia dibagi 10, kalau turun dikali 10. Ini untuk yang di sini ada ruang kosong ini, dia hitungnya tetap sama ya per tangga. Kalau misalnya dia turun 1, dia dikali 10. Kalau misalnya naik 1, dia dibagi 10. Ini yang kosong ini dihitung 1 tangga. Terus ada tambahan lagi. Kalau 1 pon itu sama dengan 5 ons. Ya, 1 pon itu sama dengan 5 ons. Lanjut ke contoh soal. Di sini contoh soal cerita, seorang pedagang memiliki persediaan gula sebanyak 7 ton. Pada minggu pertama terjual gula sebanyak 42 kuintal. Pada minggu kedua terjual gula sebanyak 1.250 kg. Sisa gula yang dimiliki pedagang tersebut adalah titik-titik kilogram. Pertama-tama kita cari dulu caranya. Dia itu totalnya punya 7 ton. Lalu terjual sebanyak 42 kuintal berarti dikurang. Lalu terjual lagi 1.250 kg berarti dikurang lagi di 1.250.
250 kg. Untuk mencari sisanya, berarti dikurang 2 kali ya. 7 ton dikurang 42 kuintal dikurang 1250 kg. Sama dengan berapa kilogram? Berarti semuanya nanti kita ubah menjadi kilogram, karena yang ditanya adalah kilogram. Lanjut, 7 ton. Ton ke kilogram itu dia dikali dengan 1000. Jadi 7 dikali 1000. Lalu kuintal dikali 100. 1 kuintal itu 100 kg. Jadi 42 dikali 100. Karena dia turun 2 kali ya. Kalau ton ke kilogram itu turunnya 3 kali. Kalau kuintal ke kilogram turunnya 2 kali. Makanya ton itu dikali 1000, kuintalnya dikali 100. Terus dikurang, di sini udah kilogram. Di sini juga kilogram, berarti tetap 1250 kg. Dikali 7 kali 1000, dia hasilnya adalah 7000. Dikurang 42 dikali 100, hasilnya 4200, dikurang 1250. Hasilnya adalah 1550 kg. Jadi sisa gula yang dimiliki pedagang tersebut adalah 1550 kg. Lanjut ke operasi hitung satuan panjang. Kalau satuan panjang dia meter belakangnya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Sama dengan satuan berat, cuma kalau satuan berat tadi ada tambahan ton dan kuintal. Lalu belakangnya itu kalau berat adalah gram. Nah, kalau panjang itu belakangnya adalah meter. Depannya sama kilo, hekto, dekameter, desi, senti, mili. Kalau turun dikali masih sama ya. Kalau turun dikali, kalau naik dia dibagi. Contoh soalnya, sebuah sungai melintasi 3 kota. Kota A, kota B, dan kota C. Sungai tersebut melintasi kota A sepanjang 14 km 2 hektometer. Dan kota C sepanjang 16 km 240 meter. Jika panjang sungai tersebut 46 km 105 meter, panjang sungai yang melintasi kota B adalah titik-titik kilometer, titik-titik meter. Nah, untuk soal yang ini, karena dia semua panjangnya itu ditulis 2 satuan seperti ini, kilometer, hektometer, dan terus di sini ada kilometer, meter, lalu ini kilometer, meter, dan yang ditanya itu adalah kilometer, meter. Berarti nanti untuk satuan yang di depan kita jadikan kilometer semua nih, karena yang ditanya kilometer. Dan untuk satuan yang di belakangnya kita jadikan meter semuanya. Di sini masih ada satu yang belum jadi meter, yaitu hektometer. Nih, hektometer ini berarti nanti kita ubah menjadi meter, karena yang ini udah meter. 240, 105 juga udah meter, tinggal yang hektometer aja. Lanjut kita bahas. Pembahasannya berarti 4 kan totalnya tadi 46 km 105 meter. Berarti yang A itu 14 km 2 hektometer dikurang 16 km 240 meter. Ya. Panjang keseluruhannya yang pertama ini 46 km, lalu untuk lintasan yang A segini, lintasan yang B 16 km 240. Jadi kita langsung kurang. Caranya, karena tadi kita mau mengubah yang hektometer, kan ntar hektometer otomatis berubah jadi hektometer ke meter. Hektometer ke meter itu dia turun. Berarti kalau turun itu dikali. Ya kan, kalau turun kan dikali berarti nolnya nambah kan. Berarti kita ubah dulu nih yang di depan sini. Walaupun udah meter, kita ubah angkanya. Kilometer ke meter. Kilometer ke meter itu sama dengan 1000. Jadi kita ambil di sini kurang 1. Kita kurang 1 kilometer. Lalu di sini kita tambah
1000 meter. Dari mana 1000 meter itu? 1000 meter itu dapat dari yang depannya tadi. Nih, dari kilometer ke meter. Kilometer ke meter itu sama dengan 1000 karena dia turun 3 kali. Makanya ini kita kurang 1 buat ditambahin ke sini, ke sebelahnya. Biar dia bisa dikurang karena ini kan 105. 105 dikurang 240 aja udah nggak bisa kan. Nah, berarti biar dia gede angkanya kita ambil dari angka yang terdepan tadi. Kita ambil dari angka depannya, di sini 45, dia dikurang jadi 40. Di sini 46 dikurang jadi 45. Lalu di sini 105 ditambah 1000 jadi 1105. Jadi yang depan itu berubah 45 km 1105 meter. Dikurang karena tadi kita mau ngubah ke titik-titik kilometer, titik-titik kilometer, titik-titik meter. Nah, berarti yang HM-nya kita ubah ke meter. Karena depannya kan udah sama ya, depannya udah kilometer semua. Ini depannya kilometer. Nah, yang ini kita ubah ke meter. Hektometer ke meter itu dia turun 2 kali. Kalau turun 2 kali berarti kita kali dengan yang nolnya ada 2 itu 100. Jadi depannya tetap 14 km. Nah, ini berubah tadi dari 2 hektometer ini kita dikali 100. Kali 100 ya, jadi 200 meter. Dikurang lagi ini udah tetap sama karena dia udah kilometer, udah meter. Dia tetap dikurang 16 240 meter. Jadi yang kita ubah yang depan tadi biar dia angkanya gede. Lalu yang ini hektometer karena dia yang diminta adalah meter. Lalu yang belakang nggak usah karena dia udah kilometer dan meter. Lanjut kita hitung masing-masingnya yang sama aja. Kilometer sama kilometer, meter sama meter. Kita pisah. Pertama kita hitung yang kilometer dulu. Kilometer itu ada 45 kilometer dikurang 14 kilometer dikurang 16 kilometer. Nih ya, kita ambil yang kilometernya aja. Nih yang Miss dia warnain biru. Ini kita ambil ini aja yang depan, yang warna biru. Nih, kita ambil ini. Jadi kurang semua kan. Nah, 45 dikurang 14 kurang 16 kilometer. Karena tadi kilometer semua. Lalu, lanjut kita hitung belakangnya. Sisanya itu berarti 1105 dikurang 200 dikurang 240. Nah, ini dia. Kalau tadi kita nggak ubah nih, ini kan kecil banget ya 105. Makanya kita ubah jadi 1105. Biar bisa dikurang. Kalau misalnya nggak diubah, dia nggak bisa dikurang gitu. Ini meter karena satuannya semuanya belakangnya tadi meter. Dan langsung kita hitung 45 dikurang 14 dikurang 16 itu hasilnya adalah 15 km. Lalu yang meternya 1105 dikurang 200 dikurang 240 hasilnya adalah 665 meter. Jadi hasil akhirnya adalah 15 km 665 meter. Ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah yang ini. Itu untuk panjang jalur yang kota B. Sepanjang 15 km 665 meter. Seperti itu. Oke, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung bisa langsung ditanyakan ke Miss Dia melalui Japri WhatsApp. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.